Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, semeton sami Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Video kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang makna, jenis-jenis, serta mantram dari Banten Segehan. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Setiap sarana upakara di Bali tentunya bukan sesuatu yang ada begitu saja. Tentunya setiap komponen atau unsur yang digunakan selalu disertai dengan makna serta filosofinya. Begitu juga halnya dengan Banten Segehan. Semeton pasti sudah tahu kan yang namanya Banten Segehan, yakni Banten sederhana atau Banten tingkat terkecil untuk upacara butayatnya. Namun apakah semeton mengetahui baik makna, filosofi, jenis-jenis serta mantram dari Banten Segehan ini? Yuk langsung saja kita bahas ya semeton. Makna dan tujuan Banten Segehan. Banten Segehan merupakan banten tingkat terkecil untuk upacara butayatnya, yang mana sering dihaturkan setiap hari suci, bahkan dihaturkan setiap hari atau di hari-hari biasa, di pura Merajan, di Kamulan, tempat usaha, bahkan di pura-pura besar lainnya. Segehan berasal dari kata sega, yang artinya nasi. Jika dalam bahasa Jawa disebut sego. Sebab itu, Banten Segehan ini isinya didominasi oleh nasi dalam berbagai bentuk, beserta kelengkapan lainnya. Segehan juga memiliki arti yaitu suguh atau menyuguhkan. Dalam hal ini, segehan dihaturkan kepada para butakala dan juga ancangan iringan para betara dan betari, yang tak lain adalah akumulasi dari energi negatif yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu untuk dinetralisir serta agar tidak mengganggu kehidupan ataupun mengganggu upacara yatnya yang kita buat. Dalam hal ini, segehan memiliki tujuan utama yaitu menetralisir pengaruh negatif serta sebagai wujud harmonisasi hubungan manusia dengan semua makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa yang tidak dapat kita lihat. Banten Segehan ini biasanya dihaturkan setiap hari. Biasanya kita haturkan segehan sederhana ini berupa nasi kepelan atau sering kita laksanakan saat yatnya sesa atau ngejot, hanya saja dihaturkannya di bawah atau sudut-sudut natah Merajan atau pura atau di halaman rumah dan di gerbang masuk bahkan di perempatan jalan. Segehan dan juga caru banyak disinggung dalam lontar Kala Tatwa, lontar Barmakerti, dalam Susastra Semerti, Manawa Dharma Sastra. Ada disebutkan bahwa setiap kepala keluarga hendaknya melaksanakan upacara Bali atau suguhan makanan kepada alam dan menghaturkan persembahan di tempat-tempat terjadinya pembunuhan, seperti pada ulekan, pada kompor, pada talenan, di saat kita melakukan aktivitas memasak. Semeton dapat cek tentang makna yatnya sesa ini atau ngejot sehari-hari di pojok kanan atas nggih. Jenis-jenis Banten Segehan. Segehan kepel putih. Segehan kepel putih ini adalah segehan yang paling sederhana dan biasanya seringkali dihaturkan setiap hari. Segehan putih kuning. Segehan ini sama seperti segehan putih, hanya saja salah satu nasinya diganti menjadi warna kuning. Biasanya segehan putih kuning ini dihaturkan di bawah pelinggi dengan doanya Om Sarwa Buta Pretoyo Nama, yang memiliki arti Om Hyang Widi, izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada buta prete seadanya. Segehan kepel warna 5 atau manca warna. Sama seperti segehan kepel putih, hanya saja segehan ini memiliki 5 warna nasi, yaitu putih, merah, kuning, hitam, dan berumbun. Dan penempatan kelima warna nasi ini memiliki posisi sesuai dengan penjuru mata angin. Di antaranya, warna hitam di posisi utara, warna putih di posisi timur, warna merah di posisi selatan, warna kuning di posisi barat,
Sedangkan warna berumbun atau kombinasi warna dari keempat warna lainnya yaitu di posisi tengah-tengah, yang bisa dikatakan nasi berumbun ini sebagai pancernya. Segahan manca warna ini biasanya diletakkan pada pintu masuk pekarangan atau lebuh pemedal atau di pekarangan jalan atau di perempatan jalan dengan mantram atau doa dari segahan ini yakni Om Sarwa Durga Preteyo Nama, yang artinya Om Hyang Widi, izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada Durga Preta seadanya. Segahan cacahan. Segahan ini sudah lebih sempurna karena nasinya sudah dibagi menjadi 5 atau 8 tempat. Sebagai alas digunakan taledan yang berisikan 7 atau 9 buah tangkih atau tekor. Kalau menggunakan 7 tangkih atau tekor, maka posisi penempatan tangkih 5 tangkih untuk ditempatkan sebagai tempat nasi yang posisinya di timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Sedangkan 2 tangkih, 1 tangkihnya untuk ditempatkan sebagai lauk pauk yaitu berupa bawang, jahe, dan garam. Dan 1 tangkihnya lagi untuk tempat base tampel dan beras. Kemudian di atasnya disusun dengan canang genten. Kalau menggunakan 9 tangkih atau tekor, maka susunannya 9 tangkih yaitu untuk tempat nasi yang posisinya mengikuti arah mata angin, 1 tangkih untuk tempat lauk pauknya yaitu berupa bawang, jahe, dan garam, dan 1 tangkih lagi untuk tempat base tampel dan beras. Kemudian di atasnya juga disusun dengan berupa canang genten. Nah, segahan tadi berupa segahan kepel putih, segahan putih kuning, segahan kepel warna 5 atau manca warna, dan segahan cacahan. Keempat jenis segahan ini dipergunakan setiap kajeng kliwon atau pada saat upacara-upacara kecil. Artinya dibebaskan penggunaannya sesuai dengan kemampuan. Segahan agung. Segahan ini merupakan segahan tingkat terakhir yang biasanya dipergunakan pada saat upacara piodalan, penyineban betara, budal dari pemelastian, serta menyertai upacara butayannya yang lebih besar lainnya. Isi segahan agung ini adalah alasnya berupa ngiru atau ngiu, di tengahnya ditempatkan daksina penggolan, kelapanya dikupas tapi belum dihaluskan dan masih memiliki serabut. Segahan sebanyak 11 tanding mengelilingi daksina dan posisi canangnya menghadap keluar. Terdapat tetabuhan berupa arak, tuak, berem, dan air berisi anak ayam yang masih kecil, yakni merupakan anak ayam yang belum tumbuh bulu yang panjang, serta api takep, yaitu api yang dibuat dengan serabut kelapa yang ditakep atau ditumpuk sehingga membentuk tanda tapak dara. Adapun tata cara saat mengaturkan segahan ini, yang pertama mengaturkan segahannya dulu yang berdampingan dengan api takep, kemudian buah kelapanya dipecah menjadi 5, diletakkan mengikuti arah mata angin, kemudian anak ayam diputuskan lehernya sehingga darahnya menciprat keluar dan dioleskan pada kelapa yang telah dipecahkan tadi. Telur ayam kemudian dipecahkan juga, kemudian diayap atau diayat, dan selanjutnya ditutup dengan tetabuhan. Doa di dalam mengaturkan segahan ini yakni Om Arwa Kala Preteyo Nama, yang artinya Om Hyang Widi, izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada Kala Preta seadanya. Biasanya setiap mengaturkan segahan lalu disiram dengan tetabuhan. Tetabuhan ini biasanya menggunakan air putih yang bersih atau tuak, berem, dan arak. Dengan cara tetabuhan tersebut dituangkan mengelilingi segahan yang diaturkan. Dan pada saat menuangkan tetabuhan, kita juga berdoa dengan mantram Om Ibek Seger, Ibek Danu, Ibek Bayu, Permanding Hulun, yang artinya Om Hyang Widi, semoga hamba diberkahi bagaikan melimpahnya air laut, air danau, dan memberi kesegaran jiwa serta batin hamba. Unsur-unsur segahan. Setiap unsur-unsur dari segahan sejatinya memiliki filosofi di dalamnya. Di antaranya, alas dari daun atau taledan kecil yang berisi tangkih atau tekor di salah satu ujungnya. Taledan yang memiliki segi 4 melambangkan arah mata angin.
Kemudian nasib kepel melambangkan dari Rua Bineda. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada jahat, ada siang, ada malam. Dan selanjutnya, jahe secara ilmiah memiliki sifat panas yang mencerminkan semangat memang dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak boleh sampai emosional. Selanjutnya, bawang memiliki sifat dingin. Sebagai manusia harus menggunakan kepala yang dingin dalam berbuat, tapi tidak boleh bersifat dingin terhadap masalah-masalah sosial atau cuek. Selanjutnya, garam. Secara ilmiah memiliki pH 0 yang artinya bersifat netral. Garam adalah sarana yang mujarab untuk menetralisir berbagai sumber energi yang merugikan manusia. Di atasnya disusun dengan canang genten. Tetabuhan arak, berem, tuak adalah sejenis alkohol di mana alkohol secara ilmiah sangat efektif dapat dipakai untuk membunuh berbagai kuman atau bakteri yang merugikan manusia. Metabuh pada saat mesegeh adalah agar semua bakteri, virus maupun kuman yang merugikan yang ada di sekitar tempat itu menjadi hilang atau mati. Aingge semeton, itu dia tentang makna, jenis-jenis serta mantram dari Banten Segehan. Jika ada hal yang kurang di dalam penjelasan kami nunas geng sinampureng nggih. Semeton bisa koreksi di kolom komentar video ini ya. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi semeton yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam menyajikan konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Suksema, salam Spiritual Bali TV, Om Santi, 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 Om.